Di part kedua petualangan hutan, larangan, bisikan di bawah pohon bintang. Pohon yang mereka tanam di tengah desa kini tumbuh tinggi dan rindang. Daunnya gelap kehijauan, dan setiap malam bunga-bunganya memancarkan cahaya lembut seperti bintang kecil yang jatuh ke bumi. Warga desa menyebutnya pohon bintang. Namun malam itu cahaya pohon berkedip-kedip tidak seperti biasanya. Jina yang sedang menutup jendela rumahnya melihat bayangan bergerak di bawah pohon. "Bu, sepertinya ada orang di luar," katanya pelan. Di rumah lain Jackie terbangun karena mendengar bisikan. Suara itu memanggil namanya seperti angin yang menyusup ke telinga. Jackie kembali ke rimba. Keesokan paginya, semua murid berkumpul di kelas dengan wajah tegang. Ryan menunjukkan gambar yang ia buat semalam, sketsa pohon dengan bayangan besar di belakangnya. Ziad dan Rida mencatat hal yang sama. Cahaya bunga meredup, dan angin dari arah hutan terdengar seperti rintihan. Pak Guru menghela napas panjang sepertinya. Jantung rimba memanggil kita lagi. Jejak yang tidak menghilang. Mereka berjalan menuju pohon bintang. Di tanah lembab di sekitarnya terlihat jejak kaki besar. Bukan jejak manusia, bukan pula hewan yang mereka kenal. Jejak itu mengarah lurus ke hutan larangan. Siti menggenggam tangan Iki. "Aku tidak suka ini." Basir menelan ludah. "Tapi kita tidak bisa pura-pura tidak melihatnya." Pak Guru mengangguk. "Kita sudah menjadi bagian dari rahasia rimba. Kita bertanggung jawab." Dengan senter dan tali kecil, mereka kembali melangkah ke dalam hutan. Hutan yang berubah. Wajah hutan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pohon-pohon tampak lebih rapat. Cabang-cabangnya melengkung seperti tangan yang ingin meraih. Kabut menggantung rendah, membuat jarak pandang hanya beberapa langkah ke depan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh, seperti batu besar bergeser. "Berhenti!" bisik Sud. Di depan mereka, tanah terbuka perlahan, menampakkan sungai hitam yang mengalir tanpa suara. Di tengah sungai, ada jembatan dari akar pohon yang berdenyut pelan. Seolah hidup, Haki berbisik, "Kita harus menyeberang." "Ya." Pak Guru mengangguk. "Satu persatu. Jangan panik." Saat Jina melangkah di atas akar, bayangannya di air tidak bergerak mengikuti. Bayangan itu berdiri sendiri, menatap ke atas. Jina menggeri. Siti menariknya kembali, dan bayangan itu menghilang seperti asap. Penjaga yang terluka. Di seberang sungai, mereka menemukan sosok berjubah hijau tua terjatuh di bawah pohon tua. Cahaya di sekelilingnya redup. "Penjaga rimba," seru Rajan. Sosok itu membuka mata perlahan. "Kalian datang tepat waktu." Ia menunjuk ke arah hutan yang lebih dalam. Ada sesuatu yang bangkit dari kegelapan lama. Bayangan yang tumbuh dari ketakutan manusia. Jika tidak dihentikan, ia akan menelan rimba dan desa kalian. Ziad bertanya dengan suara bergetar. Bagaimana cara menghentikannya? Penjaga rimba mengeluarkan pecahan kecil dari pohon bintang, seperti serpihan cahaya. "Hanya keberanian dan kebersamaan kalian yang bisa menguatkan cahaya ini." Makhluk tanpa bentuk. Kabut di depan mereka berputar, membentuk sosok besar tanpa wajah. Tubuhnya seperti bayangan yang terbuat dari asap dan gelap. Iki hampir lari, tapi Basir dan Suud berdiri di sampingnya. "Kita tidak sendiri," kata Basir tegas. Makhluk itu mengeluarkan suara seperti angin yang terperangkap di dalam gua. Pohon-pohon di sekitarnya bergetar. Pak Guru mengangkat pecahan cahaya. "Anak-anak, ingat apa yang kalian pelajari. Keberanian, kepedulian, dan kejujuran." Mereka membentuk lingkaran. Siti berdoa. Pelan, Rayain mengangkat gambarnya, memperlihatkan sketsa desa yang damai. Ziad dan Rida membacakan janji mereka untuk menjaga alam. Jackie, Basir, dan Suud melangkah maju, tidak mundur. Walau makhluk itu mendekat, cahaya dari pecahan itu membesar, menyelimuti mereka semua. Cahaya yang menyatu
Bayangan itu mengerang, lalu perlahan memudar, seperti kabut yang tersapu angin pagi. Hutan kembali tenang, warna hijau kembali cerah, dan suara burung terdengar lagi. Penjaga rimba berdiri, kini tampak lebih kuat. Kalian telah menjadi pelindung rimba. Dalam sekejap, mereka kembali berada di bawah pohon bintang di desa. Pohon itu bersinar lebih terang dari sebelumnya. Rahasia yang dijaga. Sejak malam itu, desa menjadi lebih damai. Pohon bintang tumbuh semakin besar, dan hutan larangan kembali menjadi tempat yang dihormati. Namun, anak-anak tahu satu hal. Karena mereka bukan lagi sekadar murid dan guru. Jika suatu hari angin kembali berbisik dengan suara gelap, mereka akan siap. Mereka adalah penjaga cahaya rimba. Apakah ini sudah berakhir?